Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansha'na min ba'dim qarnan akharin. Fa'arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wa qala aidzan wa ma arsalna min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu nafarum min ahli Yaman nas'aluka ya Rasulullah an hadhil amr, an hadi awal amr, kaifa kan Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semuanya diberi kesehatan, diberi keimanan, keislaman, sehingga kita semuanya bisa tolabul ilmi, bagian dari fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mari Bapak Ibu kita syukuri bersama nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah panjenengan sedaya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi nurja syafatu fi yaumil qiyamah. Dengan beliaulah kita mengenal Allah, dengan beliaulah kita mengenal kebenaran, dan dengan beliaulah kita insya Allah mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkan kami untuk menyampaikan pengantar ilmu ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu artinya apa? Artinya itu kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah melalui ilmu dan kesadaran. Ma'rifatullah bukan klenik, bukan magic, bukan keramat, bukan weruh sebelum winarah atau kelebihan tertentu, bukan. Ma'rifatullah itu kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, dan kebijaksanaan Allah. Karena ma'rifatullah itu basic, fondasi, dasar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an mengatakan, inna ta'amatul bait asasah wa ta'amatul din ma'rifatullah. Sesungguhnya segala bangunan itu pasti ada fondasinya. Fondasi agama itu mengenal Allah. Bagaimana mungkin panjenengan sedaya termasuk saya bisa beribadah dengan sempurna tanpa mengenal siapa yang kita sembah? Bagaimana mungkin ibadah kita berkualitas dari sisi kuantitas maupun kualitas kalau tidak mengenal siapa yang kita sembah? Maka ma'rifatullah itu hak semua orang. Ma'rifatullah itu hak semua orang. Maka para ulama mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Baik ulama klasik salaf maupun ulama kontemporer kholaf berstatement mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Aziz. Beliau menyampaikan bahwa ayat ini sangat pasti panjenengan hafal, nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Bapak Ibu, kalimat ini kalimat pertanyaan atau informasi? Informasi, bukan pertanyaan. Ya, bukan perintah. Tapi Allah sendiri yang menginformasikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah yang didoakan langsung oleh baginda, Allahumma faqihu fiddin wa ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini faqih, alim, mendalam dalam hal agama. Wa ta'wil. Ta'wil itu pemahaman terhadap sesuatu yang semua orang tidak bisa faham, dia bisa faham. Hidden meaning, makna yang tersembunyi di balik teks. Beliau menafsirkan ayat ini, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenalku. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna kalau kita tidak tahu siapa yang kita kenal, siapa yang kita sembah. Maka Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni baru wa aqimis sholata lizikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Artinya kita harus mengenal dulu siapa Allah, baru fa'budni, ibadahlah kepadaku, sembahlah aku. Baru wa aqimis sholata lizikri, dirikan salat untuk mengingatku. Artinya tauhid dulu, fondasi dulu, baru bangunan itu bisa kuat. Kalau bangunan itu fondasinya tidak kuat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Roboh, mudah roboh. Maka fondasi agama adalah ma'rifatullah. Sebagaimana disampaikan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW tadi. Inna da'amatul bait asasah wa da'amatul ad-din ma'rifatullah. Semua bangunan itu butuh fondasi. Fondasi agama adalah apa Bapak Ibu? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan klenik, bukan magic, bukan weruh sebelum winarah, bukan keramat, ya, bukan hebat sebagaimana menara gading yang enggak bisa disentuh oleh apapun, ya. Ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf, ya Bapak Ibu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal wa ulaika humul ghafilun. Kalau panjenengan paham ayat ini menangis Bapak Ibu. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dari kelompok jin dan manusia. Kenapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati enggak bisa merasakan kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Maha besarnya Allah itu enggak bisa merasakan hatinya. Dia punya mata tapi enggak bisa melihat kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, kewujudan Allah. Dia punya telinga juga tidak bisa mendengar kekuasaan Allah, kewujudan Allah, kebijaksanaan Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka lalai. Maka hari ini kita akan sama-sama pelan-pelan mengenal Allah. Sama-sama pelan-pelan mengenal Allah. Agar kita apa? Agar fondasi agama kita kuat. Agar kita ibadahnya benar-benar berkualitas. Ibadah tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah tidak sekedar rutinitas tanpa makna. Ibadah itu ketika sudah kenal siapa yang kita sembah akan terasa nikmat, akan terasa ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha mulia, maha berkah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dialah Allah yang maha kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang ibadahnya berkualitas?
baik sisi kualitas maupun kuantitas amalnya. Maka dengan ma'rifatullah ini insya Allah panjenengan ibadahnya termasuk ahsanu amala. Karena panjenengan sudah menduduki orang-orang yang sudah kenal Allah. Sama-sama tanda tangan Bapak Ibu. Tanda tangan saya dengan tanda tangan Pak Jokowi lebih mahal mana? Kok bisa beda, kenapa? Karena kedudukannya. Karena kedudukan beliau. Sama-sama ibadah. Ibadah orang yang belum kenal Allah dengan orang yang sudah kenal Allah beda atau sama Bapak Ibu? Beda. Nanti kita akan jelaskan pelan-pelan. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi, an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu istri baginda Rasul, beliau anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan, bersabda, inna da'amatul bait asasa. Semua bangunan itu pasti butuh fondasi enggak Bapak Ibu? Butuh cakar ayam enggak Bapak Ibu? Apa terjadi seumpama Hotel Namira ini enggak ada cakar ayamnya? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ambruk, roboh. Sama. Agama kita juga sama. Kalau enggak ada fondasi pasti roboh. Ketika dihadapkan problem kehidupan, hutang piutang, banyak masalah, itu pasti roboh. Maka wada'amatuddin apa Bapak Ibu? Al-ma'rifatu billahi ta'ala. Fondasi agama adalah apa Bapak Ibu? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bahasa Arab artinya mengenal Allah. Artinya apa mengenal Allah? Tadi kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Saya sadar sebagai suami, berani selingkuh enggak Bapak Ibu? Berani enggak? Kesadaran ini selalu dilatih melalui ibadah. Salah satunya puasa Ramadan kemarin. Ketika panjenengan puasa, itu melatih kesadaran jenengan tidak boleh makan minum walaupun halal. Walaupun nasi itu punya panjenengan, tapi jenengan dilatih kesadarannya. Bahwa jangankan halal, ya, jangankan haram, halal pun enggak boleh di waktu-waktu tertentu. Jadi kesadaran itu penting Bapak Ibu. Kenapa terjadi orang korupsi, berzina, melakukan maksiat? Karena dia tidak sadar bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau ada orang melakukan zina seumpama di dalam gua, Allah tahu enggak Bapak Ibu? Di dalam laut pakai kapal selam yang kemarin Titanic tenggelam itu Allah tahu enggak? Di pucuk gunung, di antariksa. Lah kesadaran itu harus kita latih Bapak Ibu. Maka ma'rifatullah kesadaran seseorang atas kewujudan Allah. Kalau Allah wujud, Allah Maha melihat, Maha mengetahui, berani enggak kita berbuat maksiat? Berani enggak kita berbuat zina? Berani enggak kita melanggar syariat? Kalau masih berani berarti belum sadar bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha meliputi. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Saya buka ayat ma'rifatullah ya Bapak Ibu ya. Kepunyaan Allah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, di mana wajahmu kamu memandang, fasamma wajhullah, di situlah adalah wajah Allah. Kok bisa diartikan wajah Allah ini bagaimana? Ini orang yang belum mengetahui kunci ma'rifatullah itu enggak paham ilmu ini. Makanya perlu belajar kepada yang ahlinya. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kunci ma'rifatullah itu di surat Al-Hadid. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, alladzi khalaqal wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Di ayat ketiga surat Al-Hadid, Allah berfirman, dialah Allah yang awal. Dialah Allah yang awal. Dialah Allah yang awal. Pada permulaan hanya Allah saja yang ada, Bapak Ibu. Tadi baginda Rasul bersabda ketika ditanya oleh ahlu Yaman. Jadi kunna inda Rasulullah SAW. Kita ini lagi diskusi dengan Rasulullah SAW. Faja'ahu nafarum min ahli Yaman. Kemudian ada datang sekelompok orang dari penduduk Yaman. Nas'aluka ya Rasulullah, kami bertanya pada engkau ya Rasulullah,
an hadal amr wa kaifa kan. Tentang pertama kali, apa itu? Baginda Rasul menjawab, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Ini kuncinya Bapak Ibu, kunci ma'rifatullah di ayat al-awwal tadi. Kalau di hadis tadi kuncinya. Siapa yang pertama kali? Segala sesuatu sebelum ada itu siapa? Baginda kita Muhammad SAW bersabda, kanallah. Pada permulaan hanya Allah saja yang ada. Walam yakun syai'un ghairuh. Dan tidak ada apapun bersamanya. Belum ada masa, ya, belum ada masa, belum ada waktu, belum ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, belum ada masa. Belum ada ruang, tempat, ya, ruangan, bumi, planet, antariksa, kosongan pun belum ada. Belum ada energi, maju, mundur, gerak, energi apapun belum ada. Belum ada dimensi langit, dimensi manusia, malaikat, setan belum ada. Dan belum ada materi, benda apapun belum ada. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, firman Allah kun fayakun, maka semua ada. Kira-kira firman Allah kun ini ditujukan kepada siapa Bapak Ibu? Belum ada apapun. Dia Allah yang awal. Awal itu belum ada apa-apa. Walam yakun syai'un, tidak ada sesuatu bersamanya. Belum ada energi, belum ada dimensi, belum ada materi, belum ada benda, ruang, waktu, belum ada kita, belum ada antariksa. Ya. Ketika Allah berfirman kun, kunnya ditujukan pada siapa? Kalau yang awal hanya Allah. Tentunya kepada Allah sendiri. Tentunya kepada Allah sendiri. Dia yang maha halus atau bahasa Arabnya disebut al-latif, maha kecil, karena ini untuk perbandingan maha besar. Al-latif itu bukan dari sisi sifatnya yang maha halus ya, tapi yang kecil itu bertajalli menjadi zat. Zat itu unsur semua ciptaan. Dan zat ini termanifestasi atau bahasa Arabnya terzahir menjadi semua ciptaan. Semua ciptaan termasuk kita, manusia, jin, malaikat, iblis, setan, hewan, semua. Antariksa yang kata NASA jumlahnya miliar triliun ya Bapak Ibu. Saking banyaknya itu miliar triliun, itu ciptaan. Jadi kata kuncinya pintu ma'rifatullah itu al-awwal. Dia Allah yang awal. Dia Allah yang awal. Semua ciptaan itu dibatasi ruang, waktu, tempat. Maka kesucian Allah itu dibatasi ruang, waktu. Jadi otak kita nggak akan bisa mengaksesnya. Mata kita terbatas. La tudrikul absor wa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Kita nggak akan bisa nyampai, mata lahir kita nggak akan bisa melihat Allah. Tapi bisa melihat Allah melalui ilmu. Karena dia Allah al-latif al-khabir, yang maha lembut dan yang maha al-khabir, yang maha mengawasi. Jadi kata kuncinya itu al-awwal. Pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Ketika Allah berfirman kun, kunnya ditujukan kepada diri sendiri. Zat al-latif, maha lembut tadi, terzahir, tajalli, termanifestasi menjadi zat. Zat itu artinya unsur semua ciptaan. Zat ini terzahir menjadi sifat. Semua ciptaan itu sifat. Sifat berasal dari zat, zat berasal dari al-latif. Mudahnya begini Bapak Ibu. Meja ini sifat. Hakikat meja ini apa Bapak Ibu? Kayu. Ya, hakikatnya
kayu. Kayu berasal dari apa Bapak Ibu? Pohon. Betul ya? Meja ini sifat. Hakikatnya kayu. Kayu berasal dari pohon. Semua ciptaan ini sifat. Semua ciptaan, laki-laki, perempuan, ruang, waktu, zaman, umur, energi, dimensi, semuanya sifat. Langit, bumi, antariksa yang planetnya jumlahnya miliar triliun, itu sifat. Bahkan dimensi malaikat, dimensi setan, iblis, manusia, bahkan hewan yang kita sendiri nggak tahu. Wa yakhluqullahu ma la ta'lamun, Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui, ya. Bahkan Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh ciptaan langit dan bumi ini lebih dahsyat dibanding manusia, tapi manusia sebagian besar tidak tahu. Jadi semua ini sifat, hakikatnya zat. Zat berasal dari yang maha halus. Maka di mana kamu memandang, di situ ada wajahnya. Di mana kamu memandang, di situ ada wajahnya. Wajah ini al-latif, yang maha halus, yang maha kecil. Al-latif ini terzohir menjadi zat. Zat itu unsur semua ciptaan. Unsur semua ciptaan. Zat terzohir menjadi sifat. Semua makhluk Allah itu sifat. Apapun yang kita ucapkan itu sifat. Apapun yang kita ucapkan itu sifat. Semua selain Allah itu makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Dan ini panjenengan insya Allah akan faham ayat tadi. Kepunyaan Allah timur dan barat. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Karena panjenengan sudah tidak buta. Karena panjenengan sudah melihat. Jadi orang yang sudah mengenal Allah itu seperti orang melihat Bapak Ibu. Jenengan sudah enggak melihat bahwa ini meja. Jenengan sudah memandang hakikat bahwa hakikat meja itu apa Bapak Ibu? Kayu. Kayu berasal dari apa Bapak Ibu? Pohon. Hakikat semua ciptaan itu apa Bapak Ibu? Zat. Zat berasal dari apa? Al-Latif, yang maha halus. Maka di mana kamu memandang, di situ ada wajah Allah. Berani berbuat maksiat Bapak Ibu? Berani berbuat jahat? Jangankan ucapan, perilaku kita, apa yang terbesit di hati kita, Allah tahu enggak Bapak Ibu? Maka hati-hati. Wallahu alimum bidatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang terbesit di hati kita. Kalau sudah begini, insya Allah jenengan sudah mengenal Allah melalui ilmu dan kesadaran. Maka ma'rifatullah itu kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Paham Bapak Ibu ya? Ketika orang tahu kuncinya, insya Allah beribadah itu semakin bernilai. Jenengan bisa mengakses wifi di Hotel Namira, kalau nggak tahu passwordnya bisa masuk nggak Bapak Ibu? Sama. Jenengan bisa mengenal Allah, kalau tahu kuncinya itu mudah. Kalau nggak tahu kuncinya akan sulit sekali. Makanya Allah berfirman, walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang membunuh ya Muhammad, tapi aku yang membunuh. Bukan kamu yang melempar ya Muhammad, tapi aku yang melempar. Karena hakikatnya semua ciptaan itu sifat. Sifat berasal dari zat, zat berasal dari yang maha halus. Maka dialah yang awal. Dialah yang awal. Ini kata kunci ilmu ma'rifatullah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini disampaikan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu Hujjatul Islam. Beliau mengarang di kitabnya namanya Minhajul Abidin. Wajib bagimu mengenal dulu siapa yang harus disembah, setelah itu baru engkau menyembahnya. Jadi wajib bagi kita mengenal siapa yang kita sembah sebelum kita beribadah. Karena ma'rifatullah itu fondasi, maka fondasi itu awal, bukan akhir ya. Fondasi itu pasti awal. Bagaimana mungkin Ustadz Aziz mau meminjami uang kepada saya seumpama, kalau Ustadz Aziz gak mengenal saya?
Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna sebelum kita mengenal siapa yang kita sembah. Jadi dengan ma'rifatullah ini, jenengan akan bisa memuliakan Allah semulia-mulianya. Jenengan akan bisa mensucikan Allah sesuci-sucinya. Jenengan enggak berani mensifati Allah dengan sifat yang tidak semestinya. Jenengan sering berdoa kan Bapak Ibu, subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah atas semua yang mereka sifatkan. Ketika jenengan tahu kunci ma'rifat, jenengan enggak bisa mensifati Allah dengan sifat yang tidak semestinya. Suci itu artinya tidak bisa disentuh. Laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak serupa dengan ciptaan. Dengan semua makhluk enggak serupa dan enggak bisa disejajarkan. Tidak bisa diserupakan, tidak bisa diumpamakan. Allah itu tidak bisa dilihat melalui mata, tapi bisa dilihat melalui ilmu dan kesadaran. Tadi Bapak Ibu, kata kuncinya sifat, hakikat, ma'rifat. Contohnya meja ini sifat. Hakikatnya apa Bapak Ibu? Hakikatnya kayu. Kayu berasal dari apa Bapak Ibu? Pohon. Semua ciptaan ini sifat. Hakikatnya zat. Zat berasal dari Al-Latif yang maha halus. Gelas ini sifat. Ya, hakikatnya kaca. Kaca berasal dari apa Bapak Ibu? Plastik ya Pak. Pasir. Baju ini sifat. Hakikatnya apa Bapak Ibu? Benang. Benang berasal dari kapas. Semua ciptaan ini sifat. Semua selain Allah itu sifat. Makhluk. Sifat berasal dari apa Bapak Ibu? Zat. Zat berasal dari yang maha halus. Maka dia berhak mengatakan awal. Dialah yang awal. Kemudian dialah yang akhir. Ketika semua ciptaan ini hancur, maka semua ciptaan kembali kepada dirinya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah dan semua akan kembali ke Allah. Sebagaimana es batu berasal dari apa Bapak Ibu? Air. Ketika es batu mencair, maka dari es batu kembali ke air. Jadi kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu akan hancur. Semuanya itu akan hancur. Materi, dimensi, ruang, energi, massa, semuanya akan hancur. Semua akan hancur dan kembali kepada dirinya. Maka dia mengatakan aku yang akhir. Aku yang akhir. Wal awal wal akhir. Kalau jenengan paham ini, insya Allah tahu kunci ma'rifatullah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, berulang-ulang karena ini penting. Kunci ma'rifatullah itu ayat al-awwal, wal awwal. Dialah yang awal, ya. Maka hadis tadi Rasulullah ditanya oleh ahlu Yaman, mereka bertanya, ya Rasulullah kami datang untuk belajar agama, siapa yang pertama kali? Maka baginda Rasul bersabda, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Kekosongan pun tidak ada. Jenengan ada atau belum? Tidak ada. Bumi ini ada enggak? Planet, antariksa, waktu tidak ada. Waktu, detik, menit, jam, hari, bulan, tahun ada? Tidak ada. Ketika Allah berfirman kun, kunnya ditujukan pada siapa? Dirinya sendiri. Maka Al-Latif yang maha kecil tadi tertajalli menjadi zat. Zat itu unsur semua ciptaan. Zat ini terzahir menjadi sifat. Semua ciptaan ini sifat Bapak Ibu. Semua ciptaan itu sifat. Jadi kalau jenengan sudah paham ilmu ma'rifatullah ini, mata lahir memandang sifat. Mata hati memandang hakikat. Hati selalu ingat Allah. Nanti akan disampaikan Ustadz Yusdeka.
Bagaimana caranya zikrullah senantiasa? Sebagaimana difirmankan Allah, alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang ingat Allah senantiasa, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yusdeka. Jadi ketika jenengan akan faham akan hal ini, jenengan insya Allah bisa zikrullah senantiasa. Karena mata lahir, ini mata lahir yang nggak bisa melihat Allah, tapi bisa melihat melalui ilmu dan kesadaran. Mata lahir memandang sifat, mata hati memandang hakikat, hati ingat Allah. Mata hati itu artinya mata di sebalik hati panjenengan. Contoh ya, jenengan bisa mengingat wajah anak panjenengan? Bisa? Itu yang melihat mata hati. Itu yang melihat mata hati. Jenengan masih ingat cat rumah panjenengan? Itu mata hati. Walaupun mata ini ada di sini melihat di Hotel Namira, tapi mata hati bisa melihat. Sama, orang yang ingat Allah itu sebagaimana ibu yang punya anak kecil ya. Anak kecilnya di lantai 2, ibu ini di lantai bawah, ada tamu ya, menjamu tamu, ingatannya itu masih di anaknya. Itu mata hati Bapak Ibu. Yang ingat itu mata hati. Jadi mata lahir memandang sifat, mata hati memandang hakikat, hati ingat Allah. Jenengan memandang semua ciptaan ini sifat, hakikatnya berasal apa? Zat berasal dari Al-Latif. Di mana kamu memandang di situ ada wajahnya. Di mana kamu memandang di situ aku ada wajahnya atau Al-Latif. Maka dengan hal ini kesadaran jenengan akan terpupuk Bapak Ibu. Dengan hal ini jenengan bisa memahami ayat Allah. Qul hal istawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Bapak Ibu? Tidak. Kesadarannya sama enggak? Beda. Dia sudah melihat, merasa dan mendengar kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Ketika anak kecil jenengan bertanya, ayah atau ibu, saya melihat gunung ini besar. Bagaimana kemahabesarannya Allah itu? Saya melihat lautan ini luas, katanya Allah maha luas. Bagaimana maha luasnya Allah itu? Ya. Saya melihat langit ini tinggi, katanya Allah maha tinggi. Seberapa tinggi Allah itu? Yang jawab anakku, ketika semua ciptaan dijadikan satu, itu seperti sebutir pasir di antara lautan pasir. Seperti setetes air di antara lautan air. Dalam hadis disebutkan seperti bulan di antara antariksa. Bagaimana tidak Allah itu maha besar anakku, maha luas anakku, maha tinggi anakku. Kalau semua ciptaan dijadikan satu seperti setetes air di antara lautan air. Seperti sebutir pasir di antara lautan pasir. Seperti bulan di antara antariksa. Gimana tidak maha besar anakku, maha luas anakku. Gimana tidak maha kuasa anakku. Kalau semua ciptaan termasuk antariksa yang jumlahnya luar biasa ini planetnya, ketika dijadikan satu seperti sebutir pasir di antara lautan pasir. Semua ciptaan itu diwadahi namanya Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud ini ciptaan. Jadi kita ini berada di Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu bukan kitab yang gemantung di awang-awang, bukan. Lauhul Mahfud itu wadah semua ciptaan. Wadah semua ciptaan namanya Lauhul Mahfud. Semua ciptaan itu diwadahi namanya Lauhul Mahfud, termasuk ruang, waktu, energi, dimensi, semua. Langit, bumi ya. Makanya tadi Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aksarun nasi la ya'lamun. Sungguh ciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibanding manusia, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Alhamdulillah jenengan tahu betapa maha besarnya Allah. Alhamdulillah hari ini jenengan tahu betapa maha luasnya Allah, maha kuasanya Allah, maha tingginya Allah.
Jadi ketika jenengan sholat mengatakan Allahu Akbar, itu sudah paham maksudnya. Gimana Allah itu tidak maha besar anakku? Kalau semua ciptaan dijadikan satu, itu seperti sebutir pasir di antara lautan pasir. Seperti setetes air di antara lautan air. Seperti bulan yang mengambang dalam hadis di antara antariksa yang luasnya tak bertepi anakku. Tapi kalau jenengan paham ini, jenengan akan tahu apa itu yang maha besar, apa itu yang maha melihat, apa itu yang maha mendengar, apa itu yang maha meliputi. Ini ayat-ayat ma'rifatullah yang bisa diketahui ketika jenengan tahu passwordnya. Berani berbuat maksiat Bapak Ibu? Berani berbuat jahat? Berani terbesit jahat? Kalau jenengan sadar bahwa Allah maha meliputi, berani? Maka ending dari ma'rifatullah itu memperkemaskan diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Kalau jenengan bertanya, siapa yang pertama kali mengenalkan Allah? Jawabannya apa Bapak Ibu? Siapa yang pertama kali mengenalkan Allah itu? Jawabannya Allah sendiri. Di dalam apa? Alam azali. Sebagaimana firman Allah, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurim dzurriyyatahum washhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jawabannya apa Bapak Ibu? Qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu inna ma asyraka abauna wa kunna dzurriyyatan min qablihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Allah mengambil saksi, sumpah kepada diri kita di alam azali. Alam azali itu alam sebelum kandung. Allah berfirman kepada kita semuanya di alam ruh, alam azali, sebelum alam kandung, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jawabannya apa? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhanku. Biar apa? Biar kita nanti ketika di kiamat itu enggak akan apologi, enggak akan berdalih hal-hal yang tidak benar. Kami belum mengenal Allah karena kami belum diambil sumpah. Biar kita nanti ketika di kiamat tidak mengatakan nenek moyang kami melakukan syirik dan kami mengikutinya. Apakah kamu akan menyiksa kami yang tidak tahu? Jadi kalau ditanya siapa yang mengenalkan Allah, siapa yang pertama kali memarifatkan Allah adalah Allah sendiri. Kapan? Di alam azali. Makanya Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia termasuk kita lahir dalam keadaan suci, sudah mengenal Allah, suci. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Bapaknya yang mewarnai dia, apakah dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi semua manusia itu dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sudah mengenal Allah. Ketika lahir, setan mulai menipu kita. Istakhwada alaihimus syaiton fa'angsaum dzikrullah. Setan itu, genderang permusuhan setan itu dimulai sejak kita lahir. Setan itu memperdaya manusia, semua manusia, untuk lupa kepada Allah. Maka di syariat Islam ketika bayi yang baru lahir, di apa Bapak Ibu? Azankan untuk mengenal Allah kembali. Ya. Untuk mengenal Allah kembali. Setelah lahir dewasa, dia mulai banyak dosa. Ya. Kemudian Allah melalui Rasulnya mengutus semua Rasul, intinya sama, misinya sama, yaitu mengenalkan kembali pada manusia tentang wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Esa. Makanya tadi sudah saya sampaikan ayatnya di pertama, summa angsya'na mim ba'dim qarnan akharin.
Kemudian kami mengutus setiap umat itu seorang utusan. Farsalna fihim rasulan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami mengutus para rasul yang sabda Rasulullah jumlahnya itu 124.000. Jadi rasul, nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. Saking banyaknya 124.000. Yang wajib kita imani cuman berapa Bapak Ibu? 25. Misinya apa? Misinya tadi. Wa ilahukum ilahu wahid. Misinya sama, yaitu ma'rifatullah, mengenalkan Allah kepada umat. Ya, mengenalkan Allah kepada umat. Setelah Rasulullah wafat, karena makana Muhammadun abba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Semua nabi dan rasul yang jumlahnya banyak tadi 124.000, penutupnya siapa Bapak Ibu? Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Yang melanjutkan siapa? Mengajar ma'rifatullah ini. Yang mengajarkan para sahabat. Setelah wafat para rasul yang mengajarkan para sahabat. Setelah sahabat, siapa yang melanjutkan? Arif billah. Jadi arif billah itu orang yang punya misi besar, punya misi yang sangat mulia, yaitu mengembalikan manusia kembali mengenal Allah. Arif billah yang pertama itu Ustadz Husain, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi mujadid tauhid itu 1000 tahun sekali. Kalau mujadid fikih itu 100 tahun sekali. Kenapa kok bisa beda? Karena tauhid itu pergeserannya lama. Kalau fikih itu perkembangannya sangat cepat sekali. Arif billah pertama yaitu Hujjatul Islam Al-Ghazali. Arif billah yang kedua yaitu Ustadz Husain bin Abdul Latif. Jadi buktinya apa? Buktinya dengan ilmu. Buktinya apa? Rasulullah itu seorang rasul. Ya buktinya Quran yang dibawa. Buktinya apa? Al-Ghazali itu mujadid arif billah. Buktinya yang dibawa beliau. Buktinya apa? Ustadz Husain bin Abdul Latif itu mujadid yang dibawa beliau. Dengan ilmu ini kita mudah mengenal Allah. Dengan ilmu ini kita mudah memuliakan Allah. Kita mudah untuk mensucikan Allah. Karena sebagian besar manusia nggak bisa memuliakan Allah. Itu terbukti dalam firman-Nya, "Wa ma qadarallahu haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih subhanallahi wa ta'ala amma yasifun." Mereka tidak bisa memuliakan Allah semulia-mulianya, padahal langit bumi itu ada di genggamannya. Nanti di kiamat langit akan digulung. Maka maha suci Allah, maha tinggi Allah atas mereka yang sifatkan tidak sesuai dengan sifat Allah. Maka tujuan ma'rifatullah ini apa Bapak Ibu? Yaitu memupuk kesadaran jenengan bahwa Allah itu wujud. Memupuk kesadaran jenengan bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar, maha bijaksana, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Dan jenengan kalau sudah paham ilmu ini, jenengan tidak termasuk seperti manusia yang tadi punya hati nggak bisa merasakan, punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa. Ketika kita nggak bisa merasakan kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, sama halnya kita seperti apa? Hewan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan hal ini jenengan akan paham ayat Allah. Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Sama enggak Bapak Ibu? Berbeda. Jadi orang yang belum mengenal Allah itu seperti orang mati. Seperti orang mati. Awamang kana maitang fa ahyayna wa jalna lahu nuran yamshi bi finnas kama masalu fi dzulumati laisa bi kharijim minha. Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, apakah sama orang yang mati dengan orang hidup? Orang yang sudah mengenal Allah itu seperti orang yang hidup, yang bisa berjalan di muka bumi dan menerangi manusia. Jadi jenengan sudah tidak buta lagi. Jenengan sudah bisa melihat bahwa semua ciptaan ini berasal dari apa Bapak Ibu? Zat
Zat berasal dari apa Bapak Ibu? Yang maha halus. Wajah Allah itu yang maha halus. Wajah Allah itu yang maha halus. Timur dan barat milik siapa Bapak Ibu? Di mana kamu memandang di situ ada wajahnya, betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak Bapak Ibu? Jenengan tidak melihat lagi bahwa ini gelas. Tapi hakikat gelas apa Bapak Ibu? Kaca. Kaca berasal dari apa Bapak Ibu? Pasir. Jangan nggak melihat lagi ini botol. Botol berasal dari apa Bapak Ibu? Plastik. Plastik berasal dari apa Bapak Ibu? Lestin ya. Jangan nggak melihat lagi bahwa ini meja. Hakikat meja apa Bapak Ibu? Kayu. Kayu berasal dari apa Bapak Ibu? Pohon. Jangan nggak melihat lagi semua ini sifat. Sifat berasal dari apa Bapak Ibu? Zat. Zat berasal dari apa Bapak Ibu? Yang maha halus. Yang maha halus itu namanya wajah Allah. Timur dan barat milik siapa Bapak Ibu? Di mana kamu memandang di situ ada wajahnya. Jadi jenengan sudah enggak memandang sifat lagi. Sifat dinafikan, diabaikan. Di sebalik sifat itu zat. Zat berasal dari yang maha halus. Sama seperti manusia. Manusia kalau dipreteli terdiri dari tulang belulang ya. Organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh kalau dipreteli terdiri dari atom, jaringan atom. Atom kalau dipreteli terdiri dari plang. Plang itu terdiri dari apa? Zat. Yang maha halus itu nggak bisa dilihat. Karena di sebalik es batu itu pasti ada air. Bisa nggak terlepas antara air dengan es batu? Nggak bisa melihat. Unsur dari semua ciptaan ini dari yang maha halus. Maha halus artinya yang kecil. Saking kecilnya kita nggak bisa tahu. Jenengan akan bisa menjawab pertanyaan anak yang kritis tadi. Ayah, katanya Allah maha besar. Saya melihat gunung ini besar. Di mana Allah maha besarnya itu? Bagaimana maha besarnya Allah itu? Saya melihat langit ini tinggi, katanya Allah maha tinggi. Seberapa tinggi mahanya Allah itu? Saya melihat lautan ini luas, katanya Allah al-wasi maha luas. Seberapa luasnya Allah itu? Jawablah anakku, ketika semua ciptaan ini dijadikan satu, ya, dibandingkan dengan Allah itu seperti sebutir pasir di antara lautan pasir. Seperti setetes air di antara lautan air. Seperti bulan yang mengambang di antara antariksa. Gimana enggak Allah maha luas anakku? Gimana enggak Allah itu maha besar anakku? Gimana Allah itu enggak maha kuasa anakku? Gimana Allah itu enggak maha meliputi, maha mendengar? Di mana kamu memandang di situ ada wajahnya. Ketika jenengan faham ini, jenengan insya Allah tidak buta lagi. Jenengan tidak tuli lagi. Ya, jenengan tidak sumum bukmun umyung fahum layakilun. Wa hum la yarjiun di ayat yang lain. Jadi jenengan semua sudah tidak tuli, buta dan bisa merasakan bahwa kewujudan Allah itu memang ada. Kebesaran Allah itu memang besar. Jenengan tidak bisa mensifati Allah dengan sifat yang tidak semestinya. Jenengan akan faham apa yang jenengan lafadzkan di penutup doa jenengan. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas sifat-sifat yang tidak semestinya ditempelkan kepada Allah. Wassalamun alal mursalin. Keselamatan, kemahasentosaan kepada para utusan Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Jenengan sudah bisa melihat maha besarnya Allah Bapak Ibu? Sudah bisa? Itulah ma'rifatullah. Mudah Bapak Ibu ya. Ketika jenengan faham ini, ibadah jenengan tidak sekedar rutinitas saja. Ketika jenengan faham ini, ibadah jenengan tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ketika jenengan faham ini, jenengan bisa merasakan kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Jenengan bisa mendengar kekuasaan Allah, bisa melihat kekuasaan Allah. Karena mata lahir memandang sifat, mata hati memandang hakikat. Hati selalu ingat Allah. Maka baginda Rasul bersabda, mataku tidur, hatiku ingat Allah. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yusdeka.
Jadi manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepadanya tanpa makrifat yang sesungguhnya. Statement Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini jenengan paham enggak? Jenengan paham enggak? Kalau sudah paham ilmu ma'rifatullah, jenengan akan paham. Alhamdulillah. Sebagaimana yang jenengan doa, subhanallahi amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi. Kita sering berdoa tapi enggak paham ya. Rata-rata manusia sebelum mengenal Allah itu mensifati Allah dengan sifat yang tidak semestinya, Bapak Ibu. Tidak bisa memuliakan Allah semulia-mulianya. Sebagaimana firman Allah, wa ma qadaru wa haqqa qadri. Mereka manusia itu enggak bisa memuliakan semulia-mulianya Allah. Padahal wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah atas mereka yang sifatnya laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak bisa diserupakan, enggak bisa diumpamakan. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kita enggak akan bisa mampu melihat Allah. Tapi kita bisa melihat Allah melalui ilmu dan kesadaran. Dan Allah itu maha melihat, maha latif, maha lembut. Wajahnya tadi, al-latif. Al-latif itu maha lembut, maha kecil. Al-latif ini terzohir menjadi zat. Zat terzohir menjadi sifat. Di mana kamu mandang di situ ada wajah Allah. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi ma'rifatullah itu kesadaran manusia seseorang atas kewujudan kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Nanti maha bijaksana kalau diulas sepanjang nanti akan disampaikan Ustadz Yusdika. Jenengan sudah enggak bisa menyalahkan lagi baik buruk. Pandangan jenengan itu tidak white and black, hitam putih, salah benar, surga neraka. Pandangan jenengan nanti pandangan hidden meaning, makna yang tersembunyi di balik peristiwa. Jenengan akan paham hikmah itu apa. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah bagi siapapun yang dikehendaki Allah. Barang siapa diberi hikmah, hikmah itu memahami makna yang tersembunyi di balik peristiwa. Barang siapa diberi hikmah, maka dia diberi anugerah yang sangat banyak. Wa ma yatadzakkaru illa ulul. Orang enggak akan bisa memahami hikmah kecuali ulul albab. Siapa mereka? Di ayat yang lain Allah berfirman, yaitu kata kuncinya orang yang memahami hikmah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang batil engkau ciptakan. Saya tanya, saya mulai dari pertanyaan kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang menciptakan iblis? Allah ya. Allah tahu enggak kalau iblis durhaka? Kenapa diizinkan Bapak Ibu? Kenapa diizinkan durhaka Bapak Ibu? Kenapa diizinkan durhaka Bapak Ibu? Jawabannya tadi karena berhikmah. Justru dengan adanya iblis, Allah menurunkan nabi dan rasul. Bagaimana mungkin Allah menurunkan nabi dan rasul kalau enggak ada sang penggoda? Justru dengan adanya iblis kita diturunkan di bumi ini jadi apa Bapak Ibu? Khalifah. Mana mungkin kita jadi khalifah kalau enggak ada sebabnya? Justru dengan adanya iblis Allah menurunkan agama-agama samawi termasuk agama Islam. Mana mungkin Allah menurunkan petunjuk melalui agama kalau tidak ada pembandingnya? Mana mungkin game itu seru kalau enggak ada lawannya? Justru dengan adanya iblis Allah menurunkan ilmu, menurunkan Rasul kita sebagai rahmatal lil alamin. Jadi kenapa Allah menciptakan iblis? Karena berhikmah. Hikmahnya apa? Banyak sekali. Kenapa Allah menurunkan pandemi kemarin yang kita sampai repot, gak bisa bekerja, banyak meninggal? Justru dengan adanya pandemi kemarin terjadi revolusi industri yang sangat luar biasa. Digitalisasi, komputerisasi, pola pikir kita akan berubah, pola hidup kita berubah, pola kerja kita berubah. Jadi orang bisa memahami hikmah kalau dia ridho atas ketetapan Allah. Yang enggak ridho atas ketetapan Allah pasti enggak bisa memahami hikmah itu. Kenapa Allah menurunkan tsunami? Justru dengan adanya tsunami Jepang menemukan energi terbarukan
untuk pesawat antariksa yang berbasis energi terbarukan tsunami tadi. Enggak mungkin pesawat antariksa nanti berbasis fosil. Enggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa Allah menurunkan likomia, ada badai, ada guntur agar kita mau belajar. Allah mendidik kita agar pinter, agar ikra, agar tambah ilmu tidak bodoh, agar tambah iman. Jadi semua ini berhikmah. Ulul albab enggak akan mandang hitam, putih, salah, benar, surga, neraka. Tidak akan mandang itu lagi. Tapi pandangannya apa Bapak Ibu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lanjutnya ayat apa Bapak Ibu? Subhanaka fakina azabannar. Orang-orang ini tuh ulul albab itu yang tadi disebutkan alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lanjut ayatnya apa Bapak Ibu? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabar. Ketika jenengan paham ini, jenengan akan paham maha bijaksananya Allah. Jenengan ketika paham apa yang saya sampaikan ini, jenengan insya Allah akan paham maha bijaksananya Allah. Berani menyalahkan iblis Bapak Ibu? Kalau sudah paham bahwa hikmah iblis itu luar biasa. Jadi baik buruk itu menurut siapa Bapak Ibu? Menurut manusia. Bagi Allah enggak ada baik, enggak ada buruk karena semua ciptaannya, semua miliknya, semua haknya. Jangan punya hak. Jangan punya milik Bapak Ibu. Jangan ini milik sementara. Makanya tadi di ayat tadi walillahi mulkus samawati wal ard. Segala yang di langit, segala yang di bumi milik siapa Bapak Ibu? Ketika semua hancur kembali ke siapa Bapak Ibu? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan sudah paham maha bijaksananya Allah Bapak Ibu? Ketika saya jadi dosen sumama, mahasiswa saya pinter-pinter, saya enggak akan belajar cara metode pembelajaran yang baik untuk siswa saya. Ketika ada salah satu mahasiswa saya yang mohon maaf ya, kurang pinter, maka saya akan belajar. Jadi ketika Allah menurunkan musibah itu cara Allah mendidik kita agar kita apa Bapak Ibu? Ikra. Agar kita apa Ibu? Tambah pinter, tidak bodoh terus. Agar kita apa Bapak Ibu? Tambah iman. Agar kita mengetahui pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Dekat itu maksudnya dekat dengan waktunya, bukan dekat dengan keinginan jenengan. Nah, keinginan jenengan banyak Bapak Ibu. Faham ayat ini Bapak Ibu? Kalau jenengan faham ayat ini, jenengan akan faham maha bijaksananya Allah. Jenengan sudah ma'rifat. Jadi saya ulang-ulang biar jenengan faham. Ma'rifat Allah itu apa Bapak Ibu? Kesadaran seseorang atas apa? Kewujudan Allah. Kebesaran, kebijaksanaan. Justru dengan adanya pandemi kemarin itu hikmah bagi siapapun yang mengambil pelajaran, hikmah bagi siapapun yang ridho terhadap ketetapan Allah. Asa ang takrau syai'au wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu cinta itu malah buruk. Boleh jadi apa yang kamu buruk malah baik. Jadi baik buruk menurut siapa Bapak Ibu? Menurut manusia. Bagi Allah enggak ada baik, enggak ada buruk, karena semua ciptaan, semua milik, semua hak. Kalau bagi Allah menciptakan semua manusia Islam semuanya, bagi Allah mudah enggak? Kenapa enggak diciptakan seperti itu saja? Ya karena semua butuh proses. Kehidupan itu akan seru ketika ada lawannya. Betul enggak? Anak-anak kalau game itu loh, dia semua sendiri, enggak ada lawannya, seru enggak? Ada baik, ada buruk. Ada surga, ada neraka. Ada awal, ada akhir. Ada langit, ada bumi. Semua pasti dualisme Bapak Ibu. Yang tunggal siapa? Ada yang takwa, ada yang fasik. Ada Islam, ada non-muslim. Ada laki-laki, ada sampai listrik pun ada plus, ada. Yang tunggal siapa Bapak Ibu? Alhamdulillah jangan sudah ma'rifah. Amin Allahumma amin. Sama-sama subhanallahi amma yasifun. Wassalamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama baca Fatihah.
Semoga panjenengan dimudahkan Allah untuk mengenal kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, sehingga jenengan enggak berani mengatakan Allah itu zalim. Enggak berani mengatakan Allah kok menciptakan saya seperti ini ya. Ekonomi saya kok seperti ini ya. Enggak berani. Enggak berani mensifati Allah dengan sifat yang tidak semestinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita menghadiahi Fatihah, semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga hati kita selalu mengingat Allah senantiasa. Semoga dimudahkan Allah atas kebaikan. Diberi petunjuk untuk selalu mengingat Allah, memahami kebijaksanaan Allah, memahami kekuasaan Allah. Amin Allahumma amin. Ala dina as-solihah bisiril Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berharap jenengan ada pertanyaan ya. Jenengan ada pertanyaan ya. Nanti di akhir sesi ini nanti sampaikan unek-unek jenengan ya. Sampaikan unek-unek jenengan. Nanti ditanyakan ya. Matur suwun. Aqul afwan katsira, jazaku ahsal jaza wa jazan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.